kuranginya. Sebab-sebab timbulnya gosip 8 perkara. Yang pertama, dengki, memuaskan rasa sakit hati, keinginan mengangkat kedudukannya, menggagalkan tujuan orang yang dia sakiti sebelum tercapai, tujuan melepaskan diri, berpura-pura baik pada kawan-kawan, bersenda gurau dan mengolok-olok. Dan bukan gosip bila menegur orang lalai dari kelalaiannya dan menunjuki kepada kebaikan, karena Allah tidak mencegah menyampaikan nasihat, tetapi Allah melarang ghibah. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Tidak mengupat sebahagian kamu akan sebahagian. Adakah kamu suka salah seorang dari kamu memakan bangkai saudaranya? Tentu kamu membencinya. Fitnah atau adu domba. Fitnah adalah memindahkan semua perkataan, perbuatan, hal-hal, kondisi manusia kepada orang lain yang bertujuannya merusak. Pendorongnya adalah maksud buruk dari orang yang dipindahkan pemilik berita, atau menampakkan cinta kepada orang yang dipindahkan padanya penerima berita. Menghambur-hamburkan omongan atau berbicara sia-sia. Yang mencegah manusia dari mengadu domba ialah menyadari bahawa adu domba bisa memutuskan tali persaudaraan, menyalakan api permusuhan dan mendapat siksa risiko. Nabi bersabda, Allah paling cinta kepadamu iaitu orang-orang yang mencintai orang lain dan orang lain mencintai mereka. Orang yang paling Allah murkai di antara kamu adalah mereka yang berjalan membawa gosip, menyebar isu yang mencerai-beraikan di antara saudara. Nabi bersabda, La yadkhulul jannata an-namam. Tidak masuk surga pengadu domba. Takabur atau sombong. Takabur adalah menilai diri lebih besar dan melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan takabur banyak sekali, di antaranya menyakiti orang lain, memutuskan tali-tali kasih sayang persaudaraan, memisahkan di antara hati, membuat orang marah dan sepakat untuk menyakitinya, tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Cukuplah celah takabur oleh sabda Nabi, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya seberat debu atom takabur. Seseorang yang menyadari, mengenal bahawa dia diciptakan dari setetes mani dan akan menjadi bangkai, mudahlah dia meninggalkan takabur yang penyebabnya adalah ujub, heran pada kemampuan diri sendiri. Ghurur, tertipu. Gurur adalah tenang jiwa pada sesuatu yang sesuai keinginan dan condong tabiat kepadanya, sebab syubhat syaitan, kesamaran fata morgana syaitan. Gurur tertipu dua pembagian. Yang pertama, tertipu orang-orang kafir yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Di antara mereka yaitu orang yang tenang pada dunia dan hiasannya dan mengingkari hari kebangkitan, dan tertipu dengan kepemimpinan di dunia dan menyangka bahawa dia yang paling baik pada menempati janji dan kasih sayang. Yang kedua, tertipu pelaku maksiat dari kalangan mukmin. Di antaranya adalah orang yang tidak beramal sebab tertipu dengan keluasan ampunan Allah, berpegang atas ketaatan bapa atau banyaknya ilmu. Golongan ini pertama yang tidak beramal bahawa suka pada sesuatu tanpa mengambil menjalani sebab-sebabnya ialah kerakusan tercela dan tiada mengingat. Yang kedua, yang berpegang pada kesalehan orang tua akan firman Allah, takutlah pada hari yang tidak dapat membantu ayah daripada anak, dan anak juga tidak dapat membantu ayahnya sedikit pun. Dan tidak menyadari oleh yang ketiga, yang berpegang pada banyaknya pengetahuan, sesungguhnya ilmu tanpa amal laksana pohon
tidak berbuah, dan juga yang tertipu dengan banyak ibadahnya, dia menyangka bahwa dia berhak mendapat ampunan Allah dibandingkan orang lain, dan dia tidak menyadari bahwa inilah yang melenyapkan keikhlasan dan pahala amalnya. Dan sebahagian lagi tertipu dengan banyaknya harta, dia menyangka bahwa hartanya lah yang membuatnya lebih tinggi dari orang lain. Dia amat menyukai hiasan dunia dan lupa kepada karunia Allah. Di antara aib buruk tertipu ialah timbulnya rasa sombong yang telah disebutkan pada pembahasan yang telah lewat, bahwa orang sombong tidak masuk surga. Zalim, aniaya. Zalim adalah keluar dari batasan keseimbangan disebabkan kelalaian, tidak perhatian, atau melampaui batasan. Kezaliman mengandung semua maksiat dan kehinaan keburukan. Orang zalim itu ada kalanya untuk dirinya dan ada atau pada orang lain. Menzalimi diri yaitu dengan lalai pada menaati Allah atau tidak beriman. Zalim kepada orang lain adalah meremehkan hak orang lain seperti menyakiti tetangga, menghina tamu, berdusta, menggosip, dan adu domba. Nabi bersabda, kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dalam hadis kudusi, wahai hambaku, aku haramkan kezaliman pada diriku dan kujadikan di antaramu haram, maka janganlah kamu berbuat zalim. Adil. Adil adalah keseimbangan pada semua urusan dan sesuai dengan syariat. Adil ada dua. Yang pertama, manusia adil pada dirinya, yaitu berjalan di jalur istiqamah. Yang kedua, adil kepada orang lain, yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, adil raja pada rakyat lewat memberi kemudahan dan memberikan setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Dua, rakyat adil pada sultan pemimpin, murid pada guru, ayah pada anak, yaitu dengan taat secara ikhlas tulus. Yang ketiga, manusia adil sesama sebaya derajatnya dengan tidak takabur dan tidak menyakiti mereka. Allah berfirman, Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan. Tentang adil telah kamu ketahui, sedangkan ihsan seperti tercantum pada hadis Nabi, kamu sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Inilah iman paling sempurna dan puncak keyakinan.